Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan bersama-sama mengakhiri perenungan firman Tuhan kita daripada kitab 1 Timotius. Setelah sekian minggu mempelajari kitab 1 Timotius ini, akhirnya sampailah kita di akhir daripada surat ini. Kita akan mempelajari sebuah pesan terakhir yang disampaikan oleh Paulus dalam penutupan suratnya. Saya percaya pesan terakhir ini akan memiliki makna yang sangat penting buat kehidupan kita sehari-hari, khususnya di masa-masa ini. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 20-21. Dikatakan seperti ini. Apa yang sudah dipercayakan kepadamu, jagalah itu baik-baik, Timotius. Jauhilah percakapan-percakapan yang tidak berguna dan perdebatan-perdebatan mengenai hal-hal yang secara keliru disebut pengetahuan. Sebab ada orang-orang yang mengatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan itu sehingga menyeleweng dari ajaran-ajaran Kristen yang mereka percaya dahulu. Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Hormat kami, Paulus. Ayat yang saya baca tadi bukanlah dari terjemahan baru, tetapi dari salah satu terjemahan yang bisa kita temukan bersama-sama. Yang saya suka dari terjemahan ini adalah Rasul Paulus memberikan pesannya dengan sangat tegas. Dengan lugas dia berkata, jagalah itu baik-baik. Secara lengkap tadi dikatakan, apa yang sudah dipercayakan kepadamu, jagalah itu baik-baik. Kira-kira jemaat Tuhan, apakah yang sudah dipercayakan oleh Paulus kepada Timotius? Apakah yang dipercayakan itu uang? Atau apakah itu sebuah perhiasan? Atau mungkin sertifikat tanah gereja yang dipercayakan? Tentu saja bukan itu semua. Yang dipercayakan kepada Timotius bukanlah sesuatu yang bersifat material dari dunia ini, melainkan iman. Ya, iman adalah sesuatu yang dipercayakan oleh Paulus kepada Timotius untuk dijaga baik-baik. Ketika Paulus mengatakan jagalah itu baik-baik, saya terbayang dengan sebuah pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan itu, salah satu kunci kemenangannya adalah menjaga gawang baik-baik supaya bola tidak masuk. Dibutuhkan sebuah strategi yang apik, kerjasama yang solid, stamina yang kuat untuk menjaga gawang itu baik-baik. Lawan akan terus berusaha menyerang dari segala arah dengan tekad yang bulat. Satu, memasukkan bola ke gawang kita. Namun, pemain belakang bersama dengan penjaga gawang harus bekerja dengan keras menjaga gawang itu dengan baik. Sama halnya dengan iman kita. Kita harus menjaganya dengan baik. Kita harus menjaga dan menghindari hal-hal yang bisa kita membuat kehilangan iman. Seperti kata Paulus tadi, banyak orang telah kehilangan iman mereka karena kompromi dengan percakapan yang tidak berguna dan keliru. Nah, hari ini jemaat Tuhan, pesan Paulus ini hendak saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita jaga iman kita dengan baik-baik. Jangan sampai kita semua kehilangan iman yang sudah dipercayakan kepada kita. Iman yang pernah dipercayakan oleh Paulus kita di masa lalu. Jangan sampai itu hilang. Jangan sampai iman itu luntur. Jangan sampai iman itu digadaikan dengan hal-hal yang bersifat sementara untuk pemenuhan kebutuhan kita yang sia-sia hari ini. Iman itu bisa hilang kalau kita tidak menjaganya. Pesan terakhir daripada Paulus. Dan jangan lupa, hindari hal-hal yang sekiranya membuat kita bisa hilang iman. Bagi Timotius, perdebatan guru-guru palsu adalah hal yang bisa memicu kehilangan iman. Buat kita semua pertanyaannya, apa yang sekiranya bisa membuat kita kehilangan iman? Mungkin melalui pergaulan yang salah dengan dunia. Atau mungkin melalui pacaran dengan yang tidak seiman. Atau mungkin absen dari ibadah dan persekutuan dengan Kingdom Group dengan waktu yang cukup panjang. Kita memiliki celah yang berbeda-beda. Tapi kita pasti memiliki celah. Dan kita harus segera mengetahuinya. Dengan begitu, kita akan bisa menghindarinya dan jangan pernah kompromi. Karena kalau kita kompromi sedikit saja, kita bisa terpeleset dan jatuh ke dalam sebuah jurang yang sangat dalam.
Hal itu bisa menjadikan kita kehilangan iman dan apa yang sudah dipercayakan itu sia-sia. Saya tutup dengan 1 Korintus 16 ayat 13. Dikatakan seperti ini. Waspadalah, teruslah percaya penuh kepada Kristus. Berjuanglah dengan berani demi Yesus dan tetaplah berpegang kepada Dia. Saya mendorong buat kita semua, mari kita terus berjuang dengan setia menjaga iman kita baik-baik, supaya kita pada akhirnya bisa menerima mahkota dan masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami telah belajar bersama-sama untuk menjaga iman kami. Tuhan, kami tidak mau kehilangan iman kami. Kami tidak mau menukar iman kami dengan hal-hal yang buruk. Kami mau terus takut kepada Allah dan menjaga memelihara iman itu. Mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima, yang sudah dipercayakan kepada kami. Maka hari ini Tuhan, ini komitmen kami. Tolong kami semua, jagai kami semua. Supaya iman kami terus kami miliki dan kami setia kepada iman dan panggilan Allah itu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menjaga imanmu kita baik-baik. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa minggu depan.